Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi MD Malang 3 Timur bersama saya Penatua Ica Yuliarto dari GKJW Jemaat Probolinggo. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik, yang indah ini yang telah Engkau anugerahkan untuk kami kembali boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menyatakan anugerah-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan bersabda dan mengajak kami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada kami yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita perbuat jika saudara seiman kita butuh pertolongan? Tentu saja kita harus melakukan sesuatu untuk menolong, tetapi bagaimana caranya? Bacaan kita pagi ini membicarakan tentang apa yang dilakukan jemaat Makedonia. Di dalam segala keterbatasannya, mereka tetap mau menjadi bagian untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Di sini apa yang mendorong mereka melakukan hal itu? Jawabannya adalah karena mereka memahami bahwa pelayanan kasih itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Maksud Paulus jelas bahwa jika jemaat di Makedonia boleh terlibat dalam pelayanan kasih, itu bukan karena mereka layak, pantas, atau mampu, namun semata-mata karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, kenapa disebutkan anugerah, Bapak Ibu? Yang pertama, karena pelayanan kasih itu dilakukan justru ketika mereka sedang dicobai dengan berat dalam berbagai percobaan. Namun semua itu tidak membuat mereka mengasihani diri sendiri dan menutup diri dari penderitaan yang dialami orang lain.
Yang kedua, mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, dan kemurahan itulah yang memunculkan kerelaan dan mendorong mereka untuk boleh mengambil pelayanan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Dan yang ketiga, mereka memberi melampaui kemampuannya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka telah lebih dahulu mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan, sehingga keterbatasan apapun yang mereka alami tidak menghalangi mereka untuk memberi yang terbaik. Nah, kalau bukan anugerah, tidak mungkin mereka mampu dan mau terlibat dalam pelayanan ini. Karena itu, biarlah kita masing-masing bertanya, apakah kita sudah terlibat dalam pelayanan kasih yang ada dalam lingkup gereja kita, meskipun dalam keterbatasan yang ada pada kita? Jika iya, apakah kita sungguh mengimani bahwa kita mampu melakukan semuanya itu? Itu semua bukan semata-mata karena kekuatan diri kita sendiri, namun hanya karena anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami boleh belajar akan kebenaran tentang pelayanan kasih yang menjadi panggilan, yang menjadi anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap kami, ya Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh mau menghidupi firman-Mu ini dalam kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah saudara seiman yang juga membutuhkan perhatian, pertolongan, dan juga bantuan dari kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan juga memberkati kegiatan yang akan kami jalani sepanjang hari ini, dan segala tugas usaha, tanggung jawab, dan pekerjaan yang kami lakukan. Biar Tuhan yang memimpin, menopang, memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.